innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna Rasulullah bisapa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah SWT. Ulum hadirin bi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kulum ahlil bait sekeluarga dan sehat walafiat berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi lam muqambil bil air. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi lam muqambil bil air. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekhul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita dapat sampai hubungan kita dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan itu berupa kepengertian kita, mengenali kita, pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala makin mengerti, makin dekat sedekat-dekatnya, sebagaimana yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada murid-murid beliau atau sahabat-sahabat beliau, sehingga kita bisa duduk bersanding bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani al-Wasiyah, ini adalah nasihat beliau. Latasukuna ila ahadim manazala bika min balain kainan man kana sodikan au aduwan wala tatahammanu rabb aja wajala fima fa'ala pika wa anjala bika minal balai. Latasukuna ila ahadim, janganlah engkau mengadukan pribadi dirimu, keadaan dirimu kepada seseorang, keluhan-keluhan dirimu kepada seseorang. Manazala bika min balain, sesuatu yang Allah timpakan kepadamu, bencana dirimu, kekurangan dirimu, kealpaan dirimu, atau kekurangan-kekurangan dirimu, atau kekurangan rezeki. Mungkin selama ini sempit rezekimu, tidak perlu diadukan, dikisahkan kepada orang. Kainan man kana sidikan, sodikan, au aduan, baik pengaduan itu terhadap teman dekatmu ataukah musuh-musuh kamu. Wala tatahammanu rabba aja wajala bima fa'ala bika, jangan engkau kisahkan sesuatu itu seolah-olah engkau menghinakan atau menjadikan posisi Allah seolah-olah tidak membantumu, tidak menolongmu. Bima fa'ala bika, atas apa yang selama ini Allah perbuat terhadap dirimu. Wa anjala bika minal balai, seperti Allah menimpakan kepadamu bencana demi bencana. Nah, jadi bagaimana bukti orang itu wasil sampai kepada Allah?
itu akan terlihat dalam pribadinya. Tak memandang orang ini alim atau tidak alim. Apalagi orang alim begini, ada orang alim misalnya, mualim sidin, tuan guru sidin, tapi berkeluh kesah terus dengan orang, mengisahkan kesusahan dengan orang. Aku nih kayak ini bang, sakit hidupku nih, napa ada aku nih, misalnya nih di mikrofon pulang misalnya. Aduh nasib bener. Jangan seperti itu orang yang bodoh, seperti kata saya Abdul Qadir, orang bodoh, orang yang tidak mengenal Allah. Nanti kalau Allah tersinggung bagaimana? Makin ditimpakan Allah kesusahan dan kesesalan. Makanya dulu Syekh mengisahkan kepada kita sebelumnya bagian di dalam kitab Fathur Rabbani, ini sambungan dari Fathur Rabbani, berjawab dengan Fathul Gaib. Di Fathur Rabbani Syekh mengisahkan bencana itu datang sebenarnya untuk mengajari kita supaya kita makin dekat dengan Allah, membuka rahasia-rahasia Allah. Maka kecuplah bala itu, lihatlah bala itu, bolak-balik bala itu, pahami, itu disebut dengan isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila itu sudah kita mengerti, bala itu mulai jauh dengan kita, tidak lagi datang. Karena sesungguhnya bala itu adalah isyarat pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah perlu dikisahkan dengan orang. Apalagi kita tuan guru, mungkinnya lah kita tuan guru, tidak tuan guru pun jangan juga, maaflah, kisah-kisah dengan orang tidak menyelesaikan masalah kita. Lain mengisahkan kepada dokter, dok, lu nih dok impoten, nah kayak apa caranya? Nah, misalnya nih kan. Tapi lihat juga dokternya, jangan spesialis mata bagi salam spesialis mata dokter. Dok, lu nih impoten, udah tahu dokter spesialis mata, ya lebih lain. Kecuali yang dimaksud ini mengisahkan ini kepada orang yang ahli bisa menyembuh, tidak apa-apa. Bisa dikisahkan, ya lah. Atau mengisahkan sesuatu yang sifatnya, wah, aku ini penggugupannya wajar. Nah, atau aku ini miskin benar sekarang nih, sakit hidup nih, bilang sesak tuh pang napas kalau melihat dompet kering terus, kantong tuh sudahnya kerompong kerinting sudah. Dikisahkan dengan orang, untuk apa ini? Nanti tersinggung yang memberi rezeki ini. Makanya tadi orang yang qanaah itu kuat hatinya. Agama itu sebenarnya seperti itu. Agama itu bukan hebat-hebatan ilmu, tidak. Agama itu bukan hebat-hebatan hafal dan mengetahui, tidak. Agama itu melaksanakan, yang dimana inti ajaran agama itu mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu inti agama sebenarnya. Jadi tidak ada ilmu sebenarnya di situ. Yang ada adalah irfan, hubungan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tasawuf itu dari kata-kata sofa, itu artinya suci. Tazkiyatun nafsi, mensucikan diri. Untuk apa suci diri? Untuk supaya dekat dengan Allah. Karena Allah itu maha suci. Yang bisa dekat dengan maha suci ini hanyalah orang-orang yang suci. Suci apa? Utamanya suci johir dan suci batin. Suci johir saja dengan melaksanakan perintah dan larangannya belum bisa lagi. Kalau batin kita masih belum suci. Ilmu apapun setinggi langit tidak akan bisa mencapai itu tanpa kesucian johir dan batin. Nah, itu panjang kisahnya. Bal ajharul khair wasyukur. Kalau bisa yang kamu kisahkan itu kepada orang lain adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang kamu dapatkan yang mengandung makna syukur kepada orang lain. Meskipun pakajab ka bi ijhari lisyukri, meskipun itu dusta terhadap orang lain. Habis dikisahkan syukur kayak apa, Bib? Di rumah dasar ndak ada harta apa-apa, Bib. Apa nang dikisahkan orang lebih bagus?
sudah omongkannya kepada orang banyak, lumayanlah bisi harta gitu. Meskipun itu dosa, sehingga tergambar Allah itu selalu maha baik terhadap dirinya dan orang lain. Nah, asiklah. Karena kenapa demikian? Oh, kalau kita kan harus sejujurnya, jangan seperti itu sejujurnya, kata saya. Ini khusus nasihat saya. Nah, sekalipun kita sulit, tetaplah mengisahkan kepada orang lain bahwa Allah mempermudah kehidupan. Allah membukakan jalan kebaikan bagi dirinya. Subhanallah. Nah, kayak apa caranya? Ya, meskipun dengan cara berdusta mungkin. Nah, suami dengan istri, suaminya tiap hari memberi kadang 50.000, kadang 10.000 balik. Kayak apa ding cukup pajaka di rumah? Nggih, alhamdulillah. Hah? Si istri ngomong seperti ini, luar biasa tuh istrinya. Tapi kalau mau mana cukup ini sekian, ujung-ujungnya bertengkar, dapat hibah dari Allah tidak? Dapat pujian dari Allah tidak ada? Dapat kasih sayang tidak ada? Cekcok lagi. Itu sempit dunia, sempit akhirat. Itulah orang yang lalai lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah firman Allah, man lam an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa qarin. Barang siapa yang lupa kepada Allah yang Rahman, yang memberikan kasih sayang dalam hidup ini, memberikan rahmat, yang memberikan rezeki dan fasilitas dalam hidup ini, kita lupa kepada pemberinya itu, maka orang itu kami persilahkan nuqayyid lahu syaitan fahuwa qarin. Kami persilahkan setan menjadi temannya. Ya Pak Bian, istri Bian temannya setan ya Pak Bian? Atau terbalik? Suami Bian temannya setan ya Pak? Nah, Habib, tidak mensyukuri. Jadi jangan salah paham terhadap keadaan itu. Jangan terbalik. Nah, inilah pengetahuan irfan namanya, supaya kita memahami, supaya menggambarkan terus Allah itu maha baik. Meskipun kita masih belum bisa memahami kebaikan Allah, meskipun kita belum bisa memahami kebaikan Allah, tetap gambarkan Allah itu maha baik. Maha baik kepada kita. Gambarkan terus bagaimana caranya Allah maha baik. Karena kita memang belum sampai. Kalau orang memang benar-benar sampai, itu lain hal. Itu luar biasa. Sampai ketebarkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Quran surah apa? Surah 2 kah? Ya kah? Adapun terhadap nikmat Allah, fahadis, hendaklah engkau sampaikan. Nah, suatu saat Imam Malik sidin pakai kuda. Kudanya kuda pangeran yang besar itu. Pakai bahasa kita sekarang ini pakai jas lah, pakaian yang paling mahal tuh ke masjid hari Jumat. Terkejut orang melihat, wahai Imam, pakaian engkau mewah benar. Imam Malik, Tuan Guru, pakaiannya biasa, hebat-hebat. Ih, utas mentereng-tereng, bipena kainnya na utasnya bip. Mana utas lah? Barian orang Jawa ngutas nih. Cuma nah Bib, ngutas barian orang. Nah, Bib bikin celeng-celeng melihat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nah, Bib. Ya, Bib pakai aja lah. Nah, pakai aja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis ulah. Habib Faisal tahu mana lihat. Apa kata Imam Malik? Jawabannya seperti ini. Ini sama dengan saya Abdul Qadir Jalani. Kayak apa kita menggambarkan Allah itu maha baik. Kita belum bisa. Kalau orang yang wasil sudah tidak ada masalah lagi dengan Allah itu sudah. Dia mau mengenal Allah itu maha baik sudah. Dia bisa mengganti apa yang dalam pandangan pikirannya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang terbalik. Bencana datang, bagi orang lain itu bencana, tapi bagi dirinya itu nikmat. Itu orang yang wasil. Kita yang belum wasil, berusahalah. Kepompongnya lah dulu seolah-olah kita
wasil, seolah-olah kita sampai kepompongnya lah dulu, ya lah pameran pertamanya lah dulu ya lah. Nah, muka rumah barang dulu bagus ya lah. Nah, Bon, Aslinya belum. kenapa Beb? Aslinya beluman. Jadi inilah sebuah gambaran. Jangan terbalik. Ada kisah Paloi waktu sekolah di sekolah SD Bipai. Gurunya datang supaya anak murid ini jangan berani-berani minuman keras, lalu dibawa guru minuman keras, air keras lah, air alkohol sama air putih, Bipai, alkohol dan air putih. Lalu anak-anak coba lihat, lalu diletakkan guru ini cacing, dibuat guru ini cacing di air putih, masih hidup-hidup anunya nih, cacingnya. Batu diambil guru lagi, cacingnya itu dibuat guru. Nah ini nah, jangan berani-berani minuman keras. Nah ini minuman keras, nah alkohol. Pas makan gurunya itu alkohol cacing, mati langsung cacing nih. Wah, apa nih kesimpulannya anak-anak? Wahai anak-anakku, jar gurunya. Angkat tangannya Pak Loy. Saya mengerti Bu Aisyah. Kalau kita sedang cacingan, kita minum alkohol Bu Aisyah. Kinumnya Bipai. Aduh, Paloi ya apa? Salah terbalik memahami. Cacingnya mati ya. Seharusnya jadi kita mengeluh aja terus, kita sampaikan aja dengan orang kan, tuh pikiran Paloi. Yalah, tutup, simpanlah di sirmu. Bila di hati masih kedengaran setan, simpan lagi di dalam sirmu yang lebih dalam daripada hatimu, yaitu sir. Sehingga setan pun tidak bisa mendengar keluhan. Setan pun tidak tahu keluhan dan kesusahan dirimu. Bi ijharika lisyukri min ghairi nikmatin indaka khairum min sidqika fi ikbarika jaliyatil hali bisyakwa. Maka sekalipun mungkin menurut kalau kau kisahkan kepada temanmu mengakui betul keadaanmu, tapi jangan juga engkau kisahkan kepada temanmu, karena mengabarkan sesuatu itu secara jelas kepada mereka tidak akan juga itu menyelesaikan problematika dirimu. Karena siapa yang menggerakkan orang menolong kepada kita itu? Allah kan? Yalah, paham mainnya. Kita sakit Allah mendengar. Yalah, kita sulit hidup sempit rezeki Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nanti Allah bisa aja menolong, siapakah diutusnya? Yalah, banyak kan kasus terjadi Allah mengutus kepada siapa yang dikehendakinya. Manilladzi khala min ni'matillahi azza wa jalla. Siapakah yang bisa mensunyikan nikmat itu ataupun yang memberi menganugerahkan nikmat itu? Bukankah hanya Allah? Qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sesungguhnya nikmat Allah itu tidak bisa dihitung banyaknya. Engkau bisa bergerak, engkau bisa berjalan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, karena itu orang sudah wasil, dia diam, dia sukut, dia wasakan, dia pun menjadi tenang hatinya. Terlihatlah baginya kalimat-kalimat Allah dalam hidup ini. Dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah tadi kan, rumus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi isyarati biha kulla yaumin huwa fi sya'nin. Quran surah Ar-Rahman ayat 29. Bahkan tiap-tiap waktu Allah itu atau hari, huwa fi sya'nin, dia selalu dalam urusannya. Semuanya itu maksudnya dalam genggaman Allah. Berarti Allah seharusnya jelas bagi seorang hamba. Di mat alif kalimat kita ucapkan Allah, 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 Allah. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat lah. Mudah-mudahan kita dapat memaknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.